Organisasi Keluarga Berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan, yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberi nasihat perkawinan. BKKBN memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama, perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Keempat, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Kelima, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Keenam, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, BKKBN juga menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama, penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Kedua, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN. Ketiga, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone. Keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone. Dan yang terakhir, penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Nah, untuk itu, mengenai realisasi dari penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bone, kita akan dengarkan langsung dari seseorang yang sangat luar biasa yang menahkodai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Rizal MSI. Beliau juga akrab disapa dengan Ayah Gendre. Untuk itu, kita juga akan berbincang-bincang dengan beliau membahas mengenai persoalan-persoalan yang dialami remaja, mulai dari pernikahan dini hingga isu child free. Bagaimana tanggapan pertama Ayah atau first impression ketika menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone? Terkait dengan masalah COVID-19, masyarakat diajak untuk lebih banyak tinggal di rumah. Melibatkan banyak wanita yang hamil dan melahirkan, tidak punya anak, itu tidak mempunyai dampak. Kalau masyarakat atau pasangan usia subur semua berpandangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube DPPKB Bone Official. Channel YouTube ini merupakan channel YouTube dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, dan kami akan memberikan konten-konten menarik, konten-konten edukasi kepada teman-teman yang ada di rumah. Jadi tetap stay tune dan tonton video-video menarik kami lainnya. Sebelum itu, tetap menonton video kita kali ini karena di tengah-tengah kita telah hadir tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Insinyur Haji Andi Muhammad Rizal MSI selaku Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Bone. Selamat sore, Pang. Beliau juga dikenal sebagai Ayah Gendre atau Ayah Generasi Berencana Kabupaten Bone. Nah,
Kemarin, sekitar bulan September baru-baru ini, Ayah dilantik selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone. Bagaimana tanggapan pertama Ayah atau first impression ketika menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone? Terima kasih. Pertama adalah syukur alhamdulillah diangkat menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, dan ini merupakan amanah dari Bapak Bupati untuk membantu beliau dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bone. Baik Ayah, setelah dilantik menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, apa yang menjadi fokus utama Ayah untuk kedepannya? Yang pertama adalah bagaimana mengendalikan kelahiran di Kabupaten Bone atau pengendalian penduduk di Kabupaten Bone. Yang kedua adalah yang menjadi fokus utama kami adalah penurunan angka anak stunting di Kabupaten Bone yang merupakan masalah yang cukup mendapat perhatian di Kabupaten Bone. Yang kedua adalah bagaimana pembinaan, yang ketiga adalah pembinaan remaja, dan ada pembinaan balita, remaja, dan juga termasuk para lansia. Itu merupakan fokus utama kegiatan yang kami akan lakukan ke depan. Baik, dalam mengurangi tingkat stunting, kemudian pembinaan terhadap remaja, balita, dan lansia, kemudian pengendalian penduduk, sebenarnya apa yang menjadi terobosan Ayah dalam mencapai target dari fokus-fokus tersebut? Terobosan yang pertama adalah bagaimana melibatkan semua stakeholder yang ada, baik institusi masyarakat pedesaan atau IMP, para stakeholder yang lain, dan para genre generasi remaja berencana untuk berperan aktif di dalam membantu pemerintah melaksanakan program-program yang terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Baik, selanjutnya Ayah, kira-kira apa yang menjadi hambatan terbesar atau tantangan terbesar dalam mengembangkan amanah di DP2KB Kabupaten Bone? Yang pertama adalah kalau kita terkait dengan kondisi masyarakat khususnya di Kabupaten Bone dan masyarakat di seluruh Indonesia itu terkait dengan masalah COVID-19, di mana masyarakat diajak untuk lebih banyak tinggal di rumah, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di rumah mengakibatkan banyak wanita atau pasangan usia subur yang hamil dan melahirkan. Itu yang dampak yang mungkin besar yang kita hadapi ke depan, sehingga perlu memang perhatian kita pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan hal seperti tersebut. Baik, selain itu mungkin dampak dari COVID-19 juga banyaknya pernikahan yang terjadi Ayah, tetapi pernikahan itu terjadi seperti pernikahan dini atau nikah dini. Nah, selanjutnya dalam isu nikah dini, kami sedikit mempunyai cerita yang menggelitik, cerita yang unik. Kami pengurus Forum Genre Kabupaten Bone kemarin baru saja terjun langsung ke lokus-lokus dalam memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, dan kejadian yang menggelitik dan cukup merenggut semangat kami, karena pada waktu itu peserta sosialisasi atau penyuluhan kami ternyata ia melakukan pernikahan dini. Nah, kira-kira Ayah, apa yang perlu kita perkuat dan tingkatkan lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait nikah dini? Yang perlu kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada para orang tua atau masyarakat terkait dengan
pentingnya remaja tidak dinikahkan pada usia dini. Jadi melakukan advokasi kepada para orang tua, para masyarakat, sehingga di Kabupaten Bone ini bisa kita tekan angka remaja yang kawin di usia dini, ya. Sehingga mereka bisa mengetahui bahwa dengan melakukan perkawinan di usia dini itu banyak yang bisa ditimbulkan, ya. Seperti bisa anaknya stunting dan sebagainya. Jadi itulah mungkin hal-hal yang bisa kita berikan ke para orang tua, memberikan advokasi kepada orang tua. Baik, dengan memberikan advokasi pemahaman selain kepada remajanya langsung, juga kepada orang tua. Oke, selanjutnya Ayah, kita beralih ke permasalahan yang sedang marak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, yaitu terkait isu tentang children free. Jadi child free ini merupakan sebuah pandangan atau pemahaman yang sekarang marak dibicarakan oleh masyarakat, yaitu keinginan untuk tidak memiliki anak. Bagaimana sih tanggapan Ayah terkait isu-isu tersebut? Kalau menurut pribadi saya, yang disampaikan barusan itu adalah kami tidak sependapat. Nah, bukan tidak harus tidak punya anak, tetapi bagaimana kita pasangan usia subur itu mengatur kelahiran. Jadi dengan tidak punya anak itu tidak mempunyai dampak. Kalau masyarakat atau pasangan usia subur semua berpandangan seperti itu, ini ke depan Indonesia itu akan kekurangan generasi pelanjut, ya. Generasi produktif itu akan berkurang, sehingga kita harapkan tidak seperti itu. Kita berharap pasangan usia subur itu tetap memiliki anak, tetapi diatur dan mungkin 2 anak lebih sehat, itu lebih bagus. Baik. Jadi pemahaman tentang child free itu tidak sependapat atau tidak sealiran dengan adanya program DP2KB Kabupaten Bone. Karena program ini malah memberikan bahwa 2 anak lebih sehat, bukan tidak memiliki anak. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan generasi ke depannya, siapa lagi yang akan melanjutkan adanya bonus demografi jika tidak ada generasi-generasi yang baru dilahirkan. Baik, terakhir Ayah, kami dari pengurus Forum Genre meminta apa sih harapan Ayah bagi kami generasi berencana sekaligus bagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Bone untuk kedepannya. Kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana mengharapkan kepada anak-anak generasi berencana untuk lebih proaktif, ya, meningkatkan perannya di dalam mengisi kemerdekaan ini, ya, membantu pemerintah Indonesia, pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif di dalam mensosialisasikan, ya, memberikan advokasi juga kepada para remaja-remaja yang lain, ya, terkait dengan nafsa, seks bebas, dan narkoba, ya. Itu yang sangat penting kami harapkan, sehingga anak genre bisa berperan lebih banyak lagi, khususnya genre-genre yang ada di Kabupaten Bone. Baik, terima kasih Ayah telah meluangkan waktunya bersama kami untuk berbincang-bincang dalam talk show kali ini. Demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Saya Nurul Fadila undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.